Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa minal muhafazati ala salati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwazabatu ala fi'liha fil jamaah, wa dhalika li anna salata fil jamaati tafdulu ala salatihi wahdahu bi 27 darajatan kama warada bihil hadis sahih. Faman tasahala bihadzal ribhid diniyil ukhrawi alladzi la ta'aba fi tahsilihi wala masyaqqata fi nailihi faqad azumat an masalihid dini ghaflatuhu wa qallat fi amril akhirati raghbatuhu, wallahu alam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah mengatakan, dan diantara perkara atau perbuatan yang termasuk menjaga dan mendirikan sholat adalah al-mudawamatu wal muwazabatu ala fi'liha fil jamaah, senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengerjakannya secara berjamaah. Wadhalika li'anna salata fil jamaati tabdulu ala salatihi wahdahu bi 27 darajatan. Karena yang demikian itu bahwasanya mengerjakan salat dalam keadaan berjamaah itu lebih baik, lebih utama dibandingkan salat dalam keadaan sendiri berbanding 27 derajat kama warada bihil hadis sahih, sebagaimana yang tertera dalam keterangan hadis-hadis sahih mengenai keutamaan salat berjamaah. Faman tasahala bihadzal ribhid diniyil ukhrawi alladzi la ta'aba fi tahsilihi wala masyaqqata fi nailihi faqad azumat an masalihid dini ghaflatuhu. Maka siapa orang yang menganggap enteng, menganggap ringan keuntungan ukhrawi ini. Keuntungan ukhrawi maksudnya keuntungan akhirat. Ketika sholat berjamaah kan untungnya luar biasa dibandingkan sholat yang sendiri. Maka dia bilang, orang yang menganggap enteng, menganggap ringan ini, padahal untuk mendapatkan keuntungan 27 derajat itu la taba fi tahsilihi wala masyaqqata fi nailihi, enggak capek ngerjainnya, nggak berat ngelaksanainnya. Kan sholat sendiri sama sholat jemaah rokaatnya sama. Zuhur ya tetap 4, asar juga tetap 4. Rukunya segitu, sujudnya juga segitu. Nggak mempengaruhi dari segi capeknya, nggak juga memberatkan karena jumlah rokaatnya juga sama. Nah, orang yang tidak mementingkan itu, kata pengarang kitab ini, faqad azumat an masalihid dini ghaflatuhu, sungguh
dia telah lalai dalam urusan-urusan kebaikan agamanya. Wa qallat fi amril akhirati raghbatuhu, dan sedikit sekali rasa pengennya, keinginannya untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Kan kalau ibarat orang dagang, siapapun penjualnya pasti ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar. Kalau bisa dagang itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, seorang pedagang itu kalau dia menjual dagangannya, seandainya, mohon maaf, dia jual di depan rumahnya itu barang dagangan, keuntungan totalnya 100.000. Kemudian dibandingkan dengan dia jual barang dagangannya agak jauh dikit, dekat pasar, dekat keramaian, dengan keuntungan 500.000. Yang tadi keuntungan pertamanya 100.000, yang ini keuntungan yang kedua 500.000, tapi harus jalan dulu, mencari tempat keramaian dulu. Maka yang dipilih yang mana? Untung yang 100 atau yang 500? Pasti untung yang 500, walaupun mungkin harus tambah usahanya, harus tambah effortnya. Nah, begitu pula kita ketika dalam urusan akhirat, yang memang kita tahu dan paham bekal untuk kehidupan akhirat nanti haruslah banyak, luar biasa. Cari amalan-amalan yang ngamalnya sama, yang bentuk ibadahnya sama, tapi pahalanya tinggi, pahalanya berkali-kali lipat. Itu namanya orang yang memiliki fokus dengan kepentingan akhirat, ngerti tentang kebutuhannya nanti di akhirat. Dilanjutkan, walam yablugna fi jumlati ma balagana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sallamun faridan wala salatan wahidatan, dan belum pernah sampai kepada kami, kata pengarang kitab ini, riwayat-riwayat hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan beliau sholat fardunya sendirian. Satu sholat pun belum pernah ada riwayat yang sampai kepada kami. Artinya hampir seluruh riwayat-riwayat berkaitan dengan sholatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW yang wajib senantiasa dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid ataupun dalam perjalanan. Beda kalau sholatnya sholat sunnah, sholatnya sholat yang nawafil, tentunya beliau mengerjakannya sendirian. Tapi kalau udah urusan sholat wajib, semua riwayat menjelaskan baginda Nabi selalu sholatnya berjamaah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, laqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatul jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami saksikan pada zaman kami itu, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada orang yang tidak sholat berjamaah kecuali memang dia, orang itu sudah terponis sebagai orang yang munafik. Allahu Akbar. Jadi pada zaman Nabi itu ada orang yang Islamnya benar, ada juga yang pura-pura Islam. Mereka pura-pura Islam karena nyari selamat, untuk menghindari bayar pajak. Karena orang yang tidak Islam lalu tinggal di wilayah kekuasaan Nabi Muhammad, boleh tinggal di situ, tapi mereka wajib bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Nah, orang-orang munafik itu hatinya belum mau menerima Islam. Di Status City mereka nggak mau pindah dari wilayah yang dia tempati.
namun nggak mau juga bayar pajak, bayar jizyah. Lalu mereka pura-pura Islam di hadapan Nabi, ngakunya Islam, ngaku bersyahadat, padahal hakikatnya mereka nggak demen sama Islam, mereka nggak suka sama Islam, pura-pura Islam agar tidak bayar pajak. Nah yang begitu tuh, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu kelihatan keciri dari apanya? Ketika sholat berjamaah, sahabat-sahabat Nabi semuanya ketika datang waktu sholat berjamaah semua bersama Rasulullah ataupun di tempat-tempat lainnya. Tapi mereka yang sifatnya nifaq, yang jelas kemunafikannya, nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan nongol di masjid, karena memang aslinya mereka nggak Islam, karena memang mereka Islamnya cuma untuk berpura-pura doang. Ini bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti bisa dihukumkan orang yang tidak sholat berjemaah hukumnya munafik, enggak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu hanya ingin menjelaskan seluruh sahabat Nabi pada zaman itu sholatnya selalu berjemaah, kecuali mereka yang memang ketahuan sebagai orang-orang munafik. Walaqad kana rajulu yuta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini minal kibari hatta yuqama fi saffi. Bahkan saking hampir semuanya sholat berjamaah sampai ada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang udah tua pada zaman Rasulullah berangkat ke masjidnya dibopong, direndeng. Dari rumahnya dibopong atau direndeng sampai pada sop untuk barisan sholat berjemaah, saking mereka tidak pernah meninggalkannya. Maka pantas kalau mereka termasuk orang-orang yang diakui kehebatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kesungguhan, kegigihan mereka untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, kesungguhan dan kegigihan mereka untuk senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Rasul yang perintah, nggak ada tawar-tawar lagi, walaupun berat, walaupun susah, walaupun memang mungkin banyak kesibukan, tapi beliau semua fokus dan semangat ketika menjalankannya. Nggak peduli lagi lagi udah tua, udah uzur menurut kita, udah sepuh sampai dibopong-bopong. Kalau kita mah nggak capek dibopong-bopong, sekali jadi bopong mah udah jadi mayat kali itu. Dan ada lagi, walamma syaka Ibnu Ummi Maktum al-a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la qaida lahu wa dzakara lahu ma bil madinati yawma idzin minal abari wal hawami wa bu'di manzilihi anil masjid liyu'dhirahu anil maji'a li salatil jamaah fa'adzarahu ba'da dzikrihi li hadzal asya'a kulliha. Begitu pula yang terjadi dengan salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini buta, datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, saya buta, rumah saya jauh dan saya nggak ada yang nuntun, dan kebetulan dari rumah saya menuju tempat sholat itu banyak sumur-sumur. Zaman dulu kan sumurnya nggak kayak sumur-sumur kita belakangan yang ada alingannya, ya lobang-lobang aja begitu, nggak ada alingannya lagi. Banyak sumur, banyak juga binatang-binatang. Sementara saya nggak ada nuntun. Boleh nggak saya minta uzur kepada engkau agar saya sholatnya tidak berjemaah di rumah aja? Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, iya, kamu saya izinkan
uzur, boleh sholatnya tidak berjamaah. Falamma roja ilaihi qala, kemudian setelah mendapatkan uzur, ini orang Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu mau berangkat pulang ke rumahnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, hal tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Faqala na'am. Faqala lahu alaihi salatu wasalam, fahalumma halla yakni bidzalika ta'ala ila salati fala udra laka. Pas sudah mau jalan kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah kamu dari rumah itu mendengar seruan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Azan masih kedengaran apa kagak? Kata Abdullah bin Umi Maktum, iya ya Rasulullah, masih kedengaran. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, tunaikan panggilan azan tadi, fala udra laka, enggak ada uzur buatmu, tetap kamu harus berangkat juga untuk sholat berjamaah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari banyaknya riwayat-riwayat tentang sholat berjamaah ini, ulama berbeda pendapat untuk menghukumkannya. Apa hukum sholat berjamaah? Sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah wajib ain. Yang namanya sholat harus berjamaah, wajib. Kenapa? Karena hadis-hadis yang membicarakan tentang sholat berjamaah itu begitu kerasnya, luar biasa, banyak. Di antaranya la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Juga hadis tentang Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu yang walaupun buta masih juga disuruh datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis ini, sholatnya laki-laki wajib berjamaah kecuali perempuan. Kalau perempuan lebih baik di rumahnya. Bahkan dalam kitab Uqudul Jain fi Haqqiz Zawjain karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani dikatakan, perempuan itu semakin tersembunyi tempat sholatnya semakin bagus. Sholat di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, di dalam biliknya, buat perempuan itu lebih bagus dibandingkan dia sholat di tempat keramaian. Makanya memang sempat ada perselisihan, apakah perempuan ketika tarawih itu tetap disunahkan atau dibaguskan untuk sholat berjamaah. Secara prinsip utamanya sholat perempuan lebih bagus di rumahnya. Tapi kemudian ada hal lain yang mungkin mendasarinya sehingga diperbolehkan sholat berjamaah bagi perempuan. Pertama, untuk menambah semangat. Biasanya kalau di rumah agak kendor, tapi kalau di masjid bareng-bareng dengan yang lain lebih semangat. Maka berdasarkan data-data tadi, fakta-fakta tadi, sebagian ulama memperbolehkan perempuan untuk sholat tarawih di masjid berjamaah. Tapi kalau untuk sholat Aid memang dianjurkan, berbeda. Kalau sholat secara umum harian itu sebaiknya di rumah perempuan. Tapi kalau hari raya Id justru perempuan suruh datang. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, yang lagi haid datang, yang lagi nifas datang, bahkan yang lagi dipijit datang. Walaupun mungkin yang haid nifas gak sholat, tapi sekedar mendengarkan khutbahnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan sholat Id dan pada hari raya Id. Jadi nanti saat pelaksanaan sholat Id, kalau ada istri kita, anak kita yang lagi haid, ajak aja, udah gak apa-apa. Kan kadang kita begitu ya, sholat gak? Enggak dah, gak sholat kalau lagi haid. Datang, anjurannya datang. Bahkan
sebagian kecil ulama, ini yang sempat diperselisihkan, sebagian kecil ulama hampir menghukumkan sholat itu wajib, karena sakingnya Nabi meminta perempuan yang lagi haid aja suruh datang walaupun gak sholat. Yang lagi nipas juga suruh datang, yang lagi dipikir suruh datang. Sebagian kecil ulama, walaupun pendapat ini lemah. Yang asah kalau sunat itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nih mah kita kadang kagak ya, mumpung nggak sholat id nih, udah suaminya berangkat, anaknya berangkat, saya mumpung lagi halangan, gue ngangetin ketupat aja dah kalau gitu, ngangetin sayur godok kan gitu. Ya itu udah lain prinsipnya sebetulnya, tapi memang anjurannya tetap datang. Bagaimana Pak Ustadz kok datang? Ya apalagi tempat kita, zaman Nabi kan dulu sholatnya nggak di masjid, di lapangan. Kenapa sholatnya Nabi di lapangan? Karena memang semuanya suruh datang. Masjid Nabi kecil, di lapangan sholatnya. Maka karena sholatnya di lapangan, sekalipun yang perempuan, yang lagi haid, yang lagi nipas, nggak ada halangan untuk hadir. Yang sholat-sholat dia zikir aja sampai selesai khutbah disampaikan. Nah masjid kita gimana? Masjid kita adalah jalanan. Kalau yang memang mohon maaf dia lagi haid mau datang, datang aja, duduk aja di jalanan sampai khutbah selesai. Makanya ketika sholat id, walaupun tetap sah sholat id kita dengan tidak mendengarkan khutbah, tetap sampai habis, tetap sampai habis. Kadang kan kita imam assalamualaikum, assalamualaikum, khotib naik, pada banyak yang kabur. Sah setengah main, apalagi khotibnya kelamaan, udah ditinggal, udah gua ngapain dengerin yang begini, urusan gua banyak. Pagi di sini kelamaan dikit pasangin petasan urusannya. Sah, habis sholat langsung pergi, sah. Karena Nabi dalam sebuah riwayat musalsal bil aid, selepas sholat id kata Nabi kita Muhammad SAW, laqad asabtumul khaira, wahai kaum muslimin, kalian sungguh telah mendapatkan banyak kebaikan. Paman arada yarji apa yarji, yang mau pulang setelah ini pulang dah sono. Ini kata Nabi nih, bukan raja. Paman arada ayyan sorib walian sorib, yang pengen pergi, yang pengen pulang dah. Habis sholat nih, belum khutbah, yang mau pulang. Waman arada ayyukim wal yukim, yang pengen tetap di sini dengan khutbah dengerin. Tuh kalau Nabi yang nyuruh begitu tuh, kira-kira pada pulang apa kagak? Seandainya nih, ini pengurus masjid Haji Asmari, habis sholat bilang, bapak-bapak kita udah mendapatkan banyak kebaikan, udah habis sholat, yang mau pulang, yang mau dengerin khutbah, banyakan yang pulang apa yang dengerin? Banyakan yang kabur. Tapi kalau Nabi yang ngomong, udah kamu dapat kebaikan, mau di sini boleh, mau pulang, banyakan yang pulang apa yang tetap. Itu bedanya Nabi sama kita. Maka berdasarkan itu boleh nggak dengerin khutbah, boleh. Tapi kan kalau yang lagi haid aja disuruh dengerin khutbah, masa yang udah tetap di situ pulang? Kan begitu pahamnya. Maka kita nih biar ada paham, jangan pulang buru-buru. Mau ngapain pulang buru-buru? Dengerin sampai selesai. Maka khotibnya jangan lama-lama. Saya sudah pesankan sama Haji Asmari, tolong cari khotib besok, mau Jumatan kek, mau Idul Fitri, Idul Adha, jangan lama-lama. Kalau perlu tulisin sini, maksimal 15 menit. Khutbah pertama 15 menit, khutbah kedua 3 menit, maksimal. Kalau perlu 10 menit selesai. Beres begitu. Mau ngapain lama-lama? Kalau mau lama, majlis taklim, majlis ilmu silahkan. Kalau yang begitu-begitu mah udah sebentar-sebentar aja. Jadi saya kembali kepada hukum sholat berjamaah. Jadi ada yang mengatakan
Pendapat yang pertama mengatakan wajib, wajib ain, artinya semua harus sholat berjamaah. Pendapat yang kedua wajibul kifayah, wajib kifayah, hukumnya sama dengan sholat jenazah, wajib yang bisa diwakilkan. Kalau sudah ada sekelompok manusia yang sholat berjamaah di kampung itu, maka yang lain hukumnya gugur. Tapi wajib, wajibnya wajib kifayah. Pendapat yang ketiga, ini yang kita pakai, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi yang sangat dianjurkan. Kalau bisa berjamaah, kalau nggak bisa, mungkin banyak keperluan, memang sedang lagi dalam ada pekerjaan yang darurat, silahkan. Jadi 3 hukum ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman mendengarkan ada ceramah ustadz yang lain mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib, ya memang ada pendapat ulama yang mengatakan wajib ain, wajib personal, perorangan, semuanya sholatnya wajib di jamaah. Kalau nggak jamaah nggak sah. Resikonya itu, kalau sholatnya adalah wajib ain, hukum sholat berjamaah fardu ain, maka yang mengerjakan tidak berjamaah dosa. Yang kedua fardu kifayah, yang diwakilkan, yang penting ada yang mewakili. Yang ketiga sunnah muakkadah, dan ini yang kita banyak pakai. Walaupun sunnah muakkadah semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakannya secara berjemaah, karena memang fadilahnya luar biasa dibandingkan sholat yang sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.